Sosok Kombes Sumi Hastri yang ungkap jasad Mirna Salihin positif sianida. Dokter ahli forensik Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti turut berkomentar terkait kasus kopi sianida yang kembali ramai jadi pembahasan sejak film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso tayang. Membuat publik meragukan Jessica Wongso yang menaruh racun sianida dalam kopi wayan Mirna Salihin. Dokter forensik Kombes Sumi Hastri Purwanti menegaskan telah melakukan otopsi terhadap jasad Mirna Salihin dan hasilnya positif sianida. Hastri meminta agar masyarakat tidak perlu meragukan seluruh proses peradilan kasus kopi sianida yang digelar tahun 2016 silam itu. Sosok Sumi Hastri sendiri bukanlah orang sembarangan. Perwira menengah Polri ini merupakan polwan pertama di Asia yang mendapatkan gelar dokter forensik. Wanita kelahiran 23 Agustus 1970 merupakan lulusan SEPA Polri pada tahun 1998 yang berpengalaman dalam bidang kedokteran. Selain itu, Dr. Hastri juga seorang penulis. Kasus kematian Mirna sampai sekarang walaupun sudah divonis disebutnya kasus yang misterius karena di antaranya yang ini yang muncul di media ya Bu ya, hasil autopsinya diragukan gitu, diragukan karena menurut yang saya baca itu prosedurnya nggak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kapolri gitu. Sebenarnya gimana Bu? Loh, kalau kami kan otopsi hasilnya kita serahkan penyidik dan memang waktu itu positif sianida ya sudah, positif ya, Bu, ya? Iya, dan tinggal penyidiknya kan bisa P21 kan, jadi kan mungkin di pengadilan kan mereka kan pembela-pembelanya itu kan pembelanya mendatangkan ahli-ahli yang lain yang bisa mempengaruhi yang mulia hakim seperti itu kan, ya itu sih ya risiko di pengadilan ya kan, bagaimana kita juga memberikan keterangan ahli untuk mempengaruhi hakim dan yang memberi keputusan nanti ya Pak Hakim dan mereka kan karena si terdakwa mungkin orang mampu banget bisa mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri juga kan, ada dokter forensik dari Makassar, dari luar negeri itu memang haknya dan jadi kayaknya keterangan kita itu yang seolah-olah kalah gitu loh. Dan tapi kan tetap divonis bersalah. Tapi hasil otopsinya ibu kan yang mengotopsi itu ibu otopsi memang bisa bunyi ya, tapi waktu itu kan siapa yang menaruh racun di kopinya itu kan masalahnya di situ. Tapi kalau otopsinya selesai, meninggal karena racunnya adalah sianida itu tidak diragukan lagi ya Bu ya? Iya, tidak kan, yang meriksa juga kita kirim ke sampelnya ke laboratorium forensik. Gitu. Tinggalnya kan, makanya kan pembela-pembela yang ahli-ahli yang didatangkan oleh pembela bertugasnya mempengaruhi yang mulia, ya sudah. Makanya kan tetap bersalah karena kan terbukti memang racun, tapi dia kan bisa ringan karena juga tidak jelas yang memasukkan kopi itu siapa. Waktu itu ditemukan sekian miligram kandungan sianida ya Bu ya? Di lambung. Kandungan ini sedikit atau banyak itu udah bisa menentukan kematian gitu ya? Iya, bisa. Gitu. Bisa, karena racunnya kan si korban sempat dibawa ke rumah sakit ya, nggak langsung meninggal kan, jadi kayaknya pengaruh untuk kasih obat, infus seperti itu. Kasus ini tidak ada sianida, tidak ada. Kenapa bilang tidak ada? 70 menit setelah Mirna meninggal, darah lambung diambil, ada sianida tidak? Alat-alat bukti dan barang bukti yang perlu dieliminasi oleh para hakim. Pada waktu itu? Pada waktu kasus racun sianida? Betul sekali. Ya. Jadi pendapat yang bermacam ragam itu kami selaku hakim fokus kepada surat dakwaan jaksa. Ada seorang hakim yang bernama Binsar Gultom itu hadir di dalam sebuah wawancara televisi swasta, di mana Binsar Gultom tersebut menerangkan bahwa hakim memutus sebuah perkara berdasarkan nalurinya terlebih dahulu, lalu menghubung-hubungkan kepada bukti yang ada di dalam persidangan. Hakim itu kan kalau menjatuhkan suatu putusan ya selalu lebih dahulu menggunakan nalurinya, batinnya. Apalagi ini persidangan ini sudah cukup lama ya, kita sangat menguasai keadaan. Barulah dari naluri ini kita hubung-hubungkan dengan alat-alat bukti lain. Tentu ini akan menjadi sebuah hal yang sangat fatal sekali, karena keterangan tersebut bagi saya, menurut saya, diduga menyesatkan masyarakat. Karena
sebagai seorang advokat, sebagai seorang praktisi hukum, dan hal tersebut diakui oleh begitu banyak ahli hukum di Indonesia pun sepakat bahwa hakim dalam memutus suatu tindak pidana harusnya dilihat dari barang bukti yang ada. Dilakukan pembuktian secara material, dari situlah, dari dasar-dasar pembuktian tersebut, lalu ia yakini untuk memutus sebuah perkara pidana. Bukan naluri dulu gitu, bukan dia yakini dulu. Kalau kita naluri dulu yang berjalan, dia yakini dulu, maka kita akan mencari-cari selalu. Sama seperti halnya kalau kita malam-malam sedang jalan di tengah hutan begitu ya, karena kita sering melihat film horor gitu, kita akan melihat bahwasannya di sana ada pohon pisang dan sebagainya, yang tadinya itu harusnya pohon pisang, tapi karena kita punya keyakinan bahwa di sini ada hantu, ada setan secara horor, maka kita akan melihat, wah ini ada pocong, ini ada kuntilanak. Nah, itu proses daripada berimajinasi terlebih dahulu, melakukan menumbuhkan naluri dulu dalam memutus sebuah perkara. Sehingga kalau naluri duluan lalu dihubung-hubungkan ke bukti, saya melihat hakim cenderung subjektif. Sementara kita ketahui bahwa hakim tidak boleh berpihak. Hakim harusnya tegak lurus terhadap pembuktian. Hakim tidaklah boleh menduga-duga. Harus dengan penuh keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan secara material di dalam persidangan. Ya kan? Di mana masyarakat menjadi sadar bahwa banyak sekali hal janggal. Nah, saya tambahkan di sini bukan janggal, tetapi ini rekayasa. Semua saksi ahli, ya, baik saksi ahli, jaksa maupun hakim, itu mendasarkan pada CCTV. Nah, CCTV ini menjadi dasar argumen mereka. Nah, saya buktikan di sini, CCTV itu sudah direkayasa berdasarkan BAP mereka. Saya temukan dengan membandingkan dua BAP ini, saya temukan bahwa dalam satu kamera berbeda rentang 1 jam itu memiliki resolusi yang berbeda. Gitu. Jadi yang satu mengatakan FHD full high definition 1920-1080, yang satu mengatakan 960-576 standard definition, dan itu rekayasa. Akhirnya kan saya temukan bahwa Christopher Harimaryanto juga melakukan rekayasa kan. Tetapi hasilnya adalah penggiringan opini. Bayangkan toksikolog menggunakan timestamp dari video yang sudah direkayasa menjadi dasar bagi dia untuk menghitung atau mengkalkulasi penguraian cyanida dan segala macam analisanya. Dia menggunakan BAP dari CCTV. Yes, gitu. Belum lagi pengamatan dilakukan oleh psikolog dan kriminolog. Itu berdasarkan CCTV kamera juga. atau video yang sudah direkayasa. Oh. Dan hakim memutuskan berdasarkan narasi dari yang dibuat oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Satu lagi fakta bahwa ketika Muhammad Nuh Al-Azhar sebagai saksi ahli diminta untuk memutarkan, diminta oleh pengacara Jessica saat itu, Pak Otto, putar yang asli, dia putar yang sudah direkayasa juga. Itu penipuan di depan pengadilan. Gitu. Jadi gini Mbak, ketika coba pemirsa di rumah perhatikan ketika menggunakan CCTV dengan 1080p ya atau Full HD, itu coba periksa objek sekitar ya pada saat di persidangan itu ada kamera 9. Kamera 9 itu yang menyorot tangan Jessica itu seperti menggaruk paha dan menggaruk tangan itu. Itu saya kira cuma 5 meter dari kamera 9. Bayangkan 5 meter dari kamera 9. Ya, kamera full HD, full high definition, itu bisa berbayang, retak dan segala macam, itu kasar sekali. Itulah perbuatan rekayasa itu secara visual. Sebenarnya kalau full HD itu kita bisa melihat sampai berapa jauh dengan bagus. 15 sampai 20 meter konturnya masih bisa dapat itu. Bisa jelas ya. Gitu. Jadi oke, kalau kita analisa misalnya meja 54 ini harusnya ini kamera 7 ya. Menurut Anda itu terlalu jauh harusnya, dan ada kamera yang lebih dekat. Iya, harusnya ada kamera yang lebih dekat, yang di tengah itu ya cam X itu ya, X itu variabel. Jadi yang diamati kan kamera 7 dan kamera 9 saja. Kamera 9 itu dari belakang, kamera 9 itu malah dari belakang. Dari belakang meja 54, dan kamera 7 itu 12 meter dari meja 54. Gitu. Makanya di sini saya buktikan. Ketika saya buktikan bahwa CCTV itu direkayasa berdasarkan BAP mereka,
maka argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan.